Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Semoga yang menonton itu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Tentunya itu adalah bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita kembali melanjutkan materi pembahasan untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentunya ya pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang dana cadangan di akuntansi pemerintahan ya. Itu sudah sampai pada bagian studi kasus 6 dan 7 ya, studi kasus 6 dan 7. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada studi kasus 8 dan seterusnya ya, studi kasus 8 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, itu kita sudah masuk pada poin C ya. Kalau poin B kemarin kan poin A kan kewajiban ya. Poin B itu dana cadangan. Poin C ini ya, poin C kita masuk sekarang itu adalah tentang koreksi kesalahan ya. Jadi bagaimana koreksi-koreksi kesalahan tersebut yang kemungkinan ya bisa saja terjadi di dalam akuntansi pemerintah ya. Jadi di dalam pemerintahan pun itu bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi. Ya, jadi langsung saja ya kita masuk kepada materinya. Nah, kita perhatikan ya, kita masuk langsung di studi kasus 8 ya. Nah, oke. Ya, jadi seperti biasa ya, kalau kita menganalisa sebuah kasus, maka kita perhatikan saja langsung poin-poin penting dalam hal tersebut. Jadi yang pertama, tanggal ya, di sini tanggal 20 Oktober ada gaji pegawai ya, tentunya kalau di pemerintahan itu kalau buktinya itu adalah SP2D ya. SP2D ini secara langsung ya, dibayar secara langsung, jadi dicairkan secara langsung ya. Nah, dengan nilai 69 juta rupiah ya. Jadi ini adalah nilai yang sebenarnya. Dibukukan ya, jadi dibukukan pada tanggal hari yang sama ya. Jadi tanggal 20 Oktober. Di sini salahnya ya. Dia yang perlu dikoreksi adalah nominalnya. Ternyata nominal di pembukuan itu lebih besar daripada nominal yang sebenarnya ya. Jadi ada kelebihan pencatatan sebesar sekitar 27 juta rupiah ya. 27 juta rupiah ya. Di mana ini ketahuan ketika uang tersebut dihitung ya. Uang tersebut dihitung. Setelah dihitung ternyata kok uangnya lebih ya. Kok uangnya lebih 27 juta rupiah. Ternyata kelebihan tersebut dikarenakan apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dicatat ya, sebesar 27 juta rupiah. Maka hal ini ya harus kita sesuaikan ya, kita harus sesuaikan. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama di SKPD dulu kita cek ya. Di SKPD kita cek. Bagaimana pembukuan di SKPD? Jadi ada dua instansi di sini, ada BUD, Bendahara Umum Daerah, ada di SKPD ya. Ingat kalau ada uang ya atau dibayarkan gaji ya dari BUD ke SKPD, maka di SKPD itu muncul yang namanya rekening rencana kerja PPKD ya, rencana kerja PPKD. Dan di sebaliknya di PPKD atau di BUD itu muncul yang namanya RK SKPD ya, rencana kerja SKPD. Dan ini adalah penyebabnya ya, belanja pegawai sebesar 96 juta. Berarti di sini salah ya. Berarti di SKPD ya dia mencatatnya salah ya. Dia catat nominalnya salah. Ada selisih lebih 27 juta rupiah.
Ya, jadi kalau kita lihat saja dari sini, ini sudah salah. Berarti cara membenarkannya atau koreksinya harus dinormalkan ya. Maka ini harus dikurangi, dikredit, ini harus di debit ya. Jadi diputar saja ini ya. Akun belanja dan RKPPKD diputar saja ya, supaya menjadi sisanya itu 69 ya. Ini. Jadi nanti sini jadi tinggal sisanya 69 karena ini dikredit ya dan ini di debit ya. Ingat ya, kalau dalam akuntansi kan begitu ya. Kalau akun debit itu dikredit maka dia akan mengurangi itu. Akun akun kredit di debit maka dia akan mengurangi ya. Lalu di BUD juga kita cek ya. Jadi ada 2 instansi. Jadi ini dulu yang bagian keuangan di SKPD dulu cek, oh salah dia, salah catat. Ya. Lalu di BUD juga cek, oh sama-sama salah nominal ya. Ternyata di BUD dan di SKPD dua-duanya salah mencatat ya. Bagaimana caranya? Ya, sama saja kayak tadi ya, ini di kredit, yang ini di debit ya. Supaya RK SKPD itu berkurang dan kas itu bertambah ya. Jadi seperti itu. Ingat ya, kalau dia di SKPD maka RK PPKD dia ya. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ya. Nah, kalau di BUD atau di PPKD itu SKPD ya, RK SKPD, Rencana Kerja SKPD ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada pembayaran langsung itu ini yang muncul ya. Pembayaran langsung, entah itu gaji pegawai dan lain sebagainya. Kalau pembayaran langsung, karena memang di dalam SKPD itu dia hanya menerima berupa bukti ya, bukti dari ini ya, SP2 SP2D ya, surat pernyataan pencairan dana ya. Jadi itu secara langsung atau tanpa perantara. Lanjut ya. Nah ini ya, caranya membenarkan yang tadi saya katakan ya, diputar ya, ini ya yang tadinya RK PPKD di debit, di kredit jadi debit. Nah ini ya, jadi debit dia akan berkurang, ini juga belanja akan berkurang ya. Maka akan normal menjadi 69 ya. Oke. Begitupun yang di ini SKPD ya, yang begitupun yang di BUD sama. Diputar saja ya, kasnya bertambah dan RK-nya berkurang ya. Seperti itu. Jadi inilah cara menyelesaikan ketika terjadi kesalahan pencatatan berupa nominal ya. Ini hanya nominalnya. Akunnya sudah benar ya. Rekeningnya sudah tepat. Hanya kesalahan itu terjadi di nominalnya saja ya. Yang harusnya 69 menjadi 96. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini ya, contoh studi kasus 9. Ya, kita lanjut ke contoh studi kasus 9. Tanggalnya sama ya, 20 Oktober tadi. Ini dibayar gaji pegawai ya. Sama juga 69. Sama juga ya. Di sini apa kesalahannya nih? Di sini ada kesalahan akun belanja ya. Jadi akun belanjanya salah posisi ya, salah masuk. Ini salah masuk pada akun belanja yang lain ya, bukan belanja gaji tapi belanja di sini belanja barang ya. Belanja barang. Jadi kesalahannya itu adalah ini ya. Kesalahannya adalah belanja barang. Maka caranya itu adalah kita minuskan ini, kita pluskan belanja pegawai. Belanja pegawai ya. Jadi kita munculkan belanja pegawai dan kita minuskan ini, kita nolkan ini belanja barang. Berarti ini dikredit ya, belanja barang dikredit dan belanja pegawai di debit ya. Lalu kita ini SKPD ya. Kita ke BUD. BUD juga ternyata
oh ini aman ya. BUD berarti tidak melakukan kesalahan ya, karena benar ya. RK SKPD-nya di sini bertambah ya. Nah, kas daerahnya berkurang ya. Nah, jadi untuk BUD harusnya tidak ada jurnal penyesuaiannya atau jurnal koreksinya ya. Yang ada hanya di SKPD yang itu tadi ya. Belanja di kredit, belanja barang di kredit, belanja pegawai di debit. Nah, ini ya. Nah, ini. Belanja pegawai ditambah, belanja barang dikurang ya. Nah, ini saya katakan ya, di debit dan di kredit ya. Nah, ini tidak ada kan? Oke. Nah, ya, karena memang kesalahan ini hanya terjadi pada SKPD ya. Kesalahannya hanya terjadi pada SKPD. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut kepada contoh studi kasus yang ke-10 ya. Contoh studi kasus yang ke-10 di mana ya seperti tadi lagi kita analisisnya itu seperti tadi ya. Tanggalnya berapa? 26 Oktober. Ini ada terima setoran ya. Pendapatan retribusi parkir. Ya, pendapatan retribusi parkir. Ini nomor buktinya ya. STS nomor 123 ini nomor bukti ya. 15 juta. Ya 15 juta. Ini kesalahannya adalah nominal ya, salah nominal ya. Jadi nominalnya itu ada selisih sebesar 36 juta rupiah atau lebih besar dicatat ya, lebih besar dicatat. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita cek lagi tadi ya. Pertama bagian SKPD dulu dicek ya. Jadi SKPD bagian sektor SKPD atau instansi SKPD ya itu mengecek dulu ya di pembukuannya bagaimana. Oh salah ternyata. Harusnya 15 juta ini. Berarti harus dikurangkan 36 juta rupiah. Berarti ini harus diminuskan. Ya, dan pendapatan juga harus diminuskan. Berarti tinggal dibalik saja ya. Tinggal dibalik saja ya. Jadi RK SKPD itu di kredit dan pendapatan retribusi di debit. Lalu kita cek lagi di BUD ya, di BUD juga kita cek. Oh ternyata salah juga di sana. Ya, maka sama. Ya sama kayak tadi. Kasnya harus dikurangi, RK SKPD-nya harus ditambah ya. Jadi akan diputar juga. Kas akan dikredit, RK SKPD akan di debit ya. Karena kesalahannya juga sama nominal ya. Maka inilah yang dilakukan ya. SKPD itu dibalik tadi ya. Pendapatan itu dikurang, RK PPKD dikurang ya. Ya jadi ini ya. Ini. Diputar saja ya kayak tadi. Lalu di BUD juga seperti itu ya. Kalau tadi kasnya di sini debit maka di kredit. Ya, di kredit. Yang ini kredit jadi di debit ya. Ini. Oke, nominalnya sebesar selisihnya berapa? Ya, selisihnya 36 juta rupiah. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan sampai sini sudah mulai mulai terbiasa untuk menganalisis secara sederhana ya. Tentunya perlakuannya ketika kita kerja di lapangan itu berbeda ya. Mungkin tidak segampang ini karena ini sudah memang sudah ditunjukkan oleh buku, tapi kalau di lapangan kan tidak ada seperti ini ya. Kita harus cari sendiri kesalahannya di mana, kenapa bisa sampai kesalahan itu terjadi ya. Kita menelusuri bukti-bukti yang ada sampai akhirnya mendapati ya ini yang tadi ya. Selisih sebesar 36 juta rupiah dari mana. Seperti itu ya. Jadi hal tersebut memang di dalam realitasnya atau di lapangan nanti atau kalian kerja nanti itu tidak semudah seperti kita pelajari di buku ini ya. Jadi memang dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang apa yang telah dia catat ya. Jadi kalau orang yang mencatat kesalahan ini itu paham atau memang walaupun dia tahu itu dia tidak sengaja melakukan hal tersebut ya, tetapi dia paham betul bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi tidak perlu panik ya, karena ini bukanlah
kesalahan yang memang misalkan disengaja ya, bukan yang disengaja. Jadi kita harus bisa memperbaikinya dengan cara ini tadi ya, kita pahami, kita analisis dan kita selesaikan dengan jurnal koreksi yang ada. Sehingga ya ingat pengertian koreksi itu adalah membetulkan posisi-posisi keuangan yang ada atau menempatkan sesuatu itu pada tempatnya ya, menempatkan sesuatu pada posisi keuangannya ya. Jadi tadi ada selisih sebesar 36 juta, maka ini harus kita normalkan atau kita sesuaikan. Inilah caranya ya. Sebetulnya dinamakan koreksi ya. Jadi kita lanjut ya kepada studi kasus 11. Nah, pada contoh kali ini ya, pada contoh kali ini itu kita seperti tadi ya, kita menganalisis seperti tadi ya, singkat saja ya, tanggalnya berapa, oh gaji pegawai ya, nah ini secara langsung juga ya, nah ini 69 juta, nah ternyata salah lagi ya, salah lagi sebesar, nah ini kayaknya sama kayak tadi ya, kayaknya sama ya, sama seperti studi kasus nomor berapa tadi yang belanja pegawai. Nah ini ya, sama seperti ini kayaknya. Cuma beda tanggalnya saja kalau tidak salah. 69 di apa? Bukan ini ya, maaf. Yang ini ya. 69 dicatat 96. Yang tadi itu sama ya. Sama. Sama ya, sama transaksinya sama ya, berarti ini pengulangan saja ya. Nah, bulannya juga cuma tanggalnya beda ya. Tadi 20 Oktober, ini 26 Oktober. Saya tidak tahu ya karena bisa ada soal yang sama dalam satu, mungkin ini untuk pengulangan ya atau pemantapan kembali materi yang telah dipelajari ya. Kita lanjut ya. Walaupun sama kita tetap analisis seperti tadi ya. Ada selisih sebesar 27 juta rupiah ya. Ingat karena yang dicatat itu memang lebih besar daripada yang terjadi ya, yang seharusnya. Maka ya pertama kita cek di SKPD dulu. Ya di SKPD kayak tadi ya, SKPD apakah sudah benar? Ternyata salah. Maka kita harus benarkan ya. Ingat kalau di sini dia catat seperti ini, maka kita putar saja ya. Kita balik saja ini. RK-nya di debit ya, PPKD di debit, sedangkan ini di kredit ya. Begitupun di BUD ya, kita cek lagi. Oh, salah juga dia. Ada selisih 27 juta. Maka RK di kredit ya. Kas di debit ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kas di debit, RK SKPD di kredit ya. Untuk mengurangi sebesar 27 juta rupiah. Nah, inilah ya. Jadi SKPD itu tadi ya. Belanja pegawai dikurangi, RK PPKD juga dikurangi ya sebesar 27 juta rupiah. Sedangkan di BUD RK SKPD dikurangi dan kas daerah itu dijumlahkan kembali ya, ditambah sebesar 27 juta rupiah ya. Maka normal kembali ya, dia akan menjadi 69 juta rupiah sesuai dengan yang sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya ke studi kasus 12. Studi kasus 12 ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Agak berbeda dengan yang tadi. Tetap kita analisis seperti tadi ya. Kita pelan-pelan secara singkat tanggal 1 Mei. Ini ada pembelian ya, pengeluaran bahan habis pakai 15 juta rupiah. Dicatat ini hanya kurang nolnya ya. Nolnya ada kurang 1 nolnya ya, kurang 1 nolnya, harusnya 15 juta rupiah, bukan 1.500.000 tapi 15 juta rupiah ya. Kita koreksi. Pertama kita cek di SKPD dulu. Karena ini bahan habis pakai pastinya hanya di SKPD ya. Bisa saja juga di BUD beli juga bahan habis pakai. Tapi ini biasanya transaksi terjadi di SKPD ya, di BUD pun bisa saja terjadi. Karena memang membutuhkan ini istilahnya kita keperluan perkantoran ya, membeli bahan habis pakai ya. Contohnya itu bahan habis pakai itu
ATK ya dan lain sebagainya ya. Barang-barang yang memang diperuntukkan untuk masa manfaatnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bahan habis pakai. Ya, kalau di akuntansi bisnis itu biasa perlengkapan ya. Nah, seperti itu. Ataupun aset-aset lancar ya, aset-aset lancar itu yang dimaksud dengan bahan habis pakai. Oke, lanjut ya di SKPD. Di sini ada kesalahan, itu kita cari tahu selisihnya dulu berapa ya. Jadi 15 juta selisihnya itu 13 juta 500 ribu rupiah ya. Maka karena ini kurang ya, maka ini ditambah ya, di debit lagi dan ini di kredit lagi ya. Jadi sebesar 13 juta 500 ya. Jadi akun beban bahan habis pakai ya itu di debit sebesar 13 juta dan kas itu di kredit sebesar 13 juta 500 ya. Nah, ini juga ya laporan realisasi anggaran. Ingat ya, kalau jurnal operasional itu kurang lebih seperti umumnya transaksi masuk ya. Tetapi kalau realisasi anggaran itu hanya transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas saja yang masuk dalam laporan realisasi anggaran ya. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali supaya memang kalian paham ya. Yang pertama, kalau kas berkurang maka sal juga akan berkurang ya. Itu hal kedua yang perlu kalian pahami ya. Jadi kapan sal ini di debit itu ketika kas bertambah. Kapan sal ini berkurang atau di kredit ya, maka sal itu akan ada di mengikuti dari kas di kredit juga ya. Jadi kas di kredit, sal di kredit. Kas di debit, sal juga di debit. Ini yang saya maksud ya. Berarti ya karena ini juga masih harus ditambah, maka ini sama ya kayak tadi di atas ini ya. Dia akan di debit, ini juga akan di kredit ya. Kita lihat ini ya. Penyelesaiannya ya, koreksinya. Ini 13 juta 500 debit tetap, kredit bertambah ya. Oke. Ini juga begitu ya, bertambah. Ya. Jadi inilah cara menyelesaikan kalau contoh studi kasus 12 tentang bahan habis pakai kalau kurang pencatatan ya. Kurang pencatatan maka akan ditambah. Oke ya, kita lanjut kepada contoh studi kasus 13 ya. Mungkin kesempatan kali ini kita selesaikan sampai studi kasus 15 saja ya. Supaya nanti kita akan bagi dua karena memang materi pada poin B ini itu sampai studi kasus 28 kalau tidak salah ya. Nah, sampai studi kasus 28 berarti kita bagi dua ya. Nah, jadi kita bahas ini sampai kesempatan kali ini tuh sampai studi kasus 15 ya. Studi kasus 15 ya, jadi tinggal 3 ya. 13, 14, 15 ya, 3 studi kasus. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada studi kasus 13 ya, ini seperti tadi. Tanggalnya berapa? Nah, ini kabupatennya ya. Belanja modal, ini berarti membayar, berarti ada uang keluar. 2 mobil, berarti aset ya, aset kendaraan. Masing-masing aset itu adalah 255 juta rupiah, berarti ada 2, berarti hasilnya adalah 510 rupiah ya, 510 rupiah. Nah, di sini sudah cocok ini ya, nominalnya 510. Di sini apa yang salah ya, kita cari apa yang salah. Mobil dinas dan pembayaran atas pengadaan mobil dinas tersebut yang seharusnya berjumlah 490 juta ya. Ternyata ada lebih ya. Ada lebih dan harus dikembalikan ya. Sebesar 20 juta rupiah ya. Oh, ternyata ada kesalahan dari jumlah yang sebenarnya ya. Jadi pembayaran tersebut itu hanya ya
hanya 490 juta rupiah ya. Di sini kenapa harus dikembalikan ya? Oh iya begini ya. Jadi aset ini ya, aset ini ternyata salah harga ya, istilah kita salah harga. Ya, jadi nominal ini terlalu besar ya. Ternyata setelah dilakukan kembali pengecekan ternyata harganya yang sebenarnya itu adalah 490 juta keseluruhannya ya. 490 juta. Berarti harganya itu adalah 195 ya. Iya ya, per buah itu maaf ya. Per buahnya itu adalah sebesar 245 juta rupiah. 245 juta rupiah. Berarti ada kelebihan 10 juta masing-masing unit. Nah ini ya. Ternyata pemerintah memang setelah dicek itu harusnya harganya hanya 490 juta rupiah. Mau tidak mau ya, mau tidak mau uang ini harus dikembalikan atau diminta kembali. Ya. Jadi pihak yang menjual ini ya harus mengembalikan sebesar 20 juta rupiah. Karena memang harganya harusnya hanya 490 juta ya. Nah ini kadang-kadang kesalahan seperti ini bisa saja terjadi ya, di mana mungkin pada saat pembayaran awalnya itu terburu-buru atau mungkin memang tidak teliti sehingga terjadi kesalahan nominal, ataukah mungkin ada beberapa aturan yang merubah hal tersebut. Ya, jadi pada akhirnya harus diambil kembali 20, maka kita harus bukukan ini. Ya, kita harus bukukan di mana ingat ya, asetnya aku harus dikurangi ya. Nilai aset harus dikurangi sebesar 10 juta per unit berarti 20 juta. Ya, 20 juta. Dan uang ini kan kembali berarti kas harus masuk 20 juta. Ya, kas harus bertambah sebesar 27 juta rupiah. Nah, ya, bagaimana cara koreksinya? Nah, ini jurnalnya ya. Nah, yang pertama ingat ini ketika dibayar hal tersebut ya, uang tersebut dikeluarkan ya, uang tersebut dicatat salah ya, maka ini harus dikurangi ya, maka ini harus diputar ya. Nah, ini harus diputar ya, jadi belanja di kredit, ini di debit ya, untuk mengurangi sebesar 20 juta rupiah ya. Nah, ini ya, jadi koreksinya seperti ini. Ya, ini belanja modal ya, ini. Nah, harusnya di sini sama ya, harusnya di sini sama, yaitu belanja modal kendaraan dinas ataupun ditulis kendaraan dinas ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini di debit, ini di kredit ya, untuk mengurangi masing-masing nominal yaitu sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita ke BUD ya, BUD juga salah catat juga BUD. Ya, BUD juga salah catat. Maka ini diputar juga kayak tadi ya. RK di kredit, ini di debit sebesar 20 juta. Nah, ini ya, sebesar 20 juta, RK di kredit, ini di debit. Nah, ya, untuk menormalkan menjadi 490 juta ya. 490 juta rupiah ya. Jadi seperti itu ya caranya menormalkan akun yang salah tersebut. Oke, kita lanjut ke studi kasus berikutnya yang ke-14. Nah, di sini tanggalnya ada diterima pendapatan ya, retribusi 150 juta ya. Ternyata kurang nolnya ya, dalam ketika dicatat itu kurang nolnya 1, jadi tinggal 15 juta padahal 150 juta. Nah, ya, maka ketika didapatkan hal tersebut kita harus mengkoreksi hal tersebut. Di mana ya ini hanya terjadi pada hanya terjadi pada SKPD ya. Jadi di SKPD kesalahan tersebut terjadi. Nah, di sini yang pertama itu adalah
kas ya. Ini yang benar ya. Apa yang benar? Yang dia catat. Ini yang dia catat sebesar 15 juta rupiah. Ya. Jadi kas bertambah, pendapatan bertambah. Ini karena ini kurang ya, masih kurang, maka ini akan ditambah lagi dan akan ditambah. Lalu direalisasi, ingat sal itu akan bertambah di debit mengikuti kas ini ya. Maka ini akan bertambah, pendapatan juga bertambah. Ini karena kurang ya, masih kurang sekitar 135 juta, maka ditambah sebesar 135 juta rupiah ya, sama ini semua sama ya, ditambah sebesar 135 juta ini juga ya, ini juga sama 135 juta rupiah, supaya nominal yang tercantum di sini itu adalah 150 juta rupiah. Ya, jurnal koreksinya ya, ini bukan pembelian bahan habis pakai, ini salah ya, bukan pembelian bahan habis pakai, tapi penyesuaian dari ini ya, pendapatan retribusi ya, bukan pembelian ini ya, bukan pembelian, tapi pendapatan retribusi ya, retribusi, pendapatan retribusi ya. Jadi jurnal koreksi pendapatan retribusi di SKPD adalah ini ya. Jurnalnya sama kayak ini ya, akunnya sama semua, posisinya juga sama ya, tanggalnya saja yang berubah ya, kapan disesuaikan. Lalu nominalnya itu 135 juta rupiah. Ini ya, sudah pas. Ingat, akunnya sama, kas pada pendapatan, estimasi perubahan sal pada pendapatan. Ya, jadi sudah benar. Ya, jadi seperti inilah ya. Jadi kalau dia kurang maka ditambahkan, kalau dia lebih maka dikurangi ya. Oke, kita ke yang terakhir ya. Ini terakhir untuk kesempatan kali ini ya, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang terakhir ini tanggalnya ya, belanja aset lagi ya, aset yaitu AC. Jadi belanja beli AC ya. Ini nominalnya. Ternyata di sini kesalahannya adalah ini fakturnya ya. Berarti ada kelebihan sebesar 25.000. Berarti ada selisih sebesar 25.000, di mana ya yang dicatat ini lebih. Dicatat ini lebih sebesar 25.000 rupiah ya. Maka inilah cara penyelesaiannya ya. Dikoreksi pada tanggal 5, tanggal 5 nanti jurnal koreksinya dibuat ya. Oke, pertama yaitu ketika dicatat ini ya, belanja modal pada, ingat ini adalah belanja langsung ya, belanja langsung SP2D ya. Berarti dia ada muncul akun namanya RKPP KD di SKPD ya, ini SKPD. Oke. Jadi belanja peralatan pada RKPP KD ya. Caranya untuk dinormalkan itu karena ini lebih ya, akan dikurangi. Maka ini dikredit, ini di debit ya. Untuk ini dikurangi dan ini juga dikurangi. Di jurnal koreksinya ini ya, diputar saja ya. Belanja di Ini bukan pendapatan ini ya. Ini harusnya ini. Belanja modal peralatan ya, belanja modal peralatan atau AC ya, dalam kurung AC. Ya, jadi yang ini itu di sini ya, di kredit ya, yang ini di debit ini ya. Oke. Jadi sebesar 25 juta, 25.000 rupiah. Ya, di BUD juga dicek ya, di BUD setelah dicek ternyata salah juga dia. Maka dia sama ya, kayak ini. Ini harus dikurangi, ini juga harus dikurangi ya. Maka caranya ya diputar saja ya. Kas menjadi di debit dan RK SKPD di kredit. Ini ya, sebesar 25.000 rupiah. Ya, mungkin ya. Tanggalnya itu 5 April ya. Maka sini 5 April. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, lumayan panjang ya. Jadi nanti tinggal ditunggu
pembahasan jurnal berikutnya ya, atau transaksi studi kasus, contoh studi kasus 16 dan seterusnya ya. Di sini sampai 28 ya. Dari 26 menjadi sampai 28 ya. Jadi ini yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini ya. Nah ya, jadi dalam pertemuan kali ini sedikit tidaknya kita mendapatkan transaksi-transaksi. Ada beberapa yang mungkin agak membutuhkan sedikit sedikit analisis ya. Ada beberapa juga yang agak mudah. Inti dari pembelajaran kita mudah-mudahan kalian bisa dapatkan ketika dikoreksi itu kalian bisa tahu mana yang harusnya dikurangi dan mana yang harusnya ditambah ya. Mana yang harusnya dirubah akunnya, mana yang tidak ya. Nah itu ya, intinya kita periksa dulu apakah yang dibuat oleh catatan itu ya atau di jurnal awal itu benar atau tidak. Kalau sudah benar maka tidak dikoreksi, tapi kalau salah maka harus dikoreksi. Tentunya semua ingat ya, landasan koreksi tersebut adalah bukti-bukti yang dikemukakan atau bukti-bukti yang ada. Ya, jadi dalam pemerintahan itu kadang-kadang memang seperti itu. Kadang buktinya sudah ada, buktinya itu bukti valid, tetapi ternyata bukti tersebut salah. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, jadi dalam pemerintahan memang ada hal-hal yang sering memang terjadi, apalagi kalau nominal ya, itu sudah sangat-sangat umum atau sudah sangat sering kita dapati kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita tidak perlu panik ya, yang penting kita tahu caranya bagaimana untuk dikoreksi atau diperbaiki. Ya, jadi mungkin itu ya. Jadi tidak ada dalam akuntansi itu kesalahan yang membuat kita putus asa ya. Yang jelas ketika kesalahan tersebut terjadi maka kita harus cepat menyesuaikannya atau mengkoreksinya. Ya, kenapa? Karena memang begitulah akuntansi ya. Tidak menutup kesalahan ya, tetapi dia memperbaiki kesalahan ya. Jadi kita tidak mengelak kalau itu memang kesalahan ya, karena bisa saja kesalahan tersebut karena kita yang kurang fokus atau teliti, atau mungkin dikarenakan satu dan lain hal yang kita memang tidak bisa prediksi ya. Jadi kesalahan tersebut bisa didapat ya. Jadi kita sebagai akuntansi juga bagian pihak keuangan harus pintar-pintar ya, pintar-pintar dalam hal mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut ya. Jadi bukan berarti kita harus terima tok saja, tidak. Kita harus selalu melatih diri agar supaya di masa yang akan datang kesalahan-kesalahan tersebut semakin berkurang ya, semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan kita pada materi pembelajaran kali ini. Mungkin sudah lumayan panjang ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan ini bisa membuat kalian menambah ilmu kalian dan menambah ilmu terutama juga bagi diri saya pribadi. Ya, mungkin cukup sekian ya kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.